Hai, halo everyone. Selamat datang di Nusan Podcast. Kenalin, nama saya Tika Rahmawati dari Ilmu Gizi Unsur Angkatan 2020 nih. Dan di sini saya bakal bawain Nusan Podcast di episode yang kedua. Wah, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat terus ya dan terus mematuhi protokol kesehatan nih, supaya kasus COVID di Indonesia ini semakin menurun. Oke, jadi setelah di episode pertama, kita udah kenalan nih dengan mahasiswa Ilmu Gizi Unsur yang keren-keren. Sekarang di episode yang kedua ini kita bakal bawain topik yang gak kalah seru lagi nih teman-teman. Tentunya topik kali ini bakal nambah insight dan juga pengetahuan kita tentang perilmu gizian nih. Oke, kalian kira-kira udah penasaran belum nih sama topik kali ini apaan? Nah, tentunya kalian udah bisa nebak ya dari judul dan juga tulisannya. Yap, bener banget. Jadi topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang mindful eating. Hah? Mindful eating? Waduh, apaan tuh? Kalian kira-kira udah pada familiar belum nih sama mindful eating ini? Atau cuma pernah denger dikit-dikit aja? Oke, tenang-tenang teman-teman. Karena kali ini kita bakal spill dan juga bahas tuntas tentang mindful eating ini. Kalian jangan lupa simak terus sampai akhir ya. Nah, tentunya di sini saya nggak sendirian dan ditemenin sama narasumber yang keren banget dan juga ahli di bidangnya nih pastinya. Oke, langsung saya kenalin aja ya. Jadi narasumber kita hari ini adalah Ibu Alvina Rahma Sulistianing. Beliau merupakan salah satu dosen dari Ilmu Gizi Unsur kita tercinta nih teman-teman. Kita langsung sapa aja ya. Halo Ibu, selamat siang. Selamat datang di Nusan Podcast. Halo, selamat siang Atika. Apa kabar? Baik Bu, Alhamdulillah. Ibu gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Oke, baik ya. Karena kita sekarang narasumber kita nih udah hadir dan juga udah siap nih buat sharing-sharing tentang mindful eating. Jadi kita langsung kenalan dulu kali ya sama konsep dari mindful eating ini. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Baik Bu, jadi di sini nih saya mau tanya, sebenarnya apa sih mindful eating itu? Apakah mindful eating ini suatu eating style atau suatu metode diet begitu? Dan bagaimana konsep dari mindful eating ini sendiri? Oke, terima kasih pertanyaan Atika. Menarik banget ya, saya waktu pertama kali Atika ngajakin, ayo Bu kita podcast tentang mindful eating, terus saya langsung tertarik, wah ini lagi hits ya. Mungkin teman-teman yang dengerin podcast ini baru beberapa bulan terakhir mungkin ya selama pandemi denger mindful eating gitu. Tapi sebenarnya walaupun mungkin ya baru akhir-akhir ini ramai dibincangkan, tapi mindful eating tuh udah ada penelitiannya loh dari tahun 2009 bahkan dari tahun 2010 gitu. Jadi mungkin udah 10 tahun yang lalu ya konsep mindful eating ini tuh sudah ada. Jadi sebenarnya gini ya Tika, kita tuh berangkat dulu ya dari kata mindfulnya itu. Mindfulness itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau menurut bahasa itu kita itu fokus pada momen saat ini. We are focusing on the present moment. Kemudian kita tuh memahami dan mengenali diri kita sendiri, tubuh kita sendiri. Pertama gitu. Terus kaitannya dengan mindful eating itu apa? Nah, saya tanya dulu nih ke Atika atau mungkin ke teman-teman yang dengerin podcast ini ya. Kita pernah nggak makan sambil buka HP? Makan sambil nonton TV? Pernah nggak? Pernah banget itu pastinya. Atau mungkin makan sambil nyetir gitu ya, sambil channel HP, atau minimal makan terburu-buru gitu. Mungkin ya, udah mau jam kuliah banget gitu ya. Nah, biasanya nih kalau kita lagi makan sambil nyambi gitu ya, sambil buka HP, sambil buru-buru, sambil nonton TV, kita itu nggak ingat sebenarnya kita tuh makan apa dan porsinya berapa. Minimal ketika kita 15 menit atau mungkin 1 jam saja setelah lewat dari makan itu, masihkah kita mengingat rasa dari makanan itu, Sheila? Jadi kita bahkan mungkin udah lupa gitu nikmatnya seblak yang tadi kita makan mungkin, atau nikmatnya lauk pauk yang tadi kita makan, nasi yang kita makan karena kita buru-buru, atau kita juga sambil ketawa-ketawa nonton drakor mungkin ya. Betul banget Bu. Nah, jadi kita nggak sadar seberapa banyak porsi yang kita makan, atau mungkin bahkan kita tuh ngambil berapa banyak makanannya gitu. Jadi kita bisa aja nih sebenarnya yang di piring itu sudah habis, tapi kita masih duduk nih katakanlah di meja makan tapi sambil nyambi dengan kegiatan lain. Atau kita mengambil lagi lauk untuk dicemil gitu, kita mengambil lagi untuk dimakan.
Nah akhirnya kaitannya apa kalau nggak mindful eating gitu? Jadi kita nggak bisa mengetahui gitu seberapa banyak apa yang kita makan. Nah kaitannya dengan mindful eating itu, jadi kita itu sebaiknya sadar makan itu, kita tuh makan dalam triggernya apa sih? Apakah kita lapar memang, atau kita butuh makan, atau kita itu sekedar lewat di depan meja makan terus ada makanan langsung masukin aja ke mulut gitu. Jadi mindful eating itu adalah benar-benar menyadari, benar-benar live in the moment. Ketika kita makan tuh kita merasakan makanan kita merasakan lauk pauknya kita. Jadi benar-benar memahami porsi yang kita makan, apa yang kita makan, dan termasuk juga mensyukuri apa yang kita makan. Gitu deh. Baik, terima kasih buat atas penjelasannya. Waduh, sangat jelas sekali ya penjelasan dari Bu Afina tadi. Kita jadi udah mulai kenal dan juga udah mulai paham nih ya dikit-dikit sama mindful eating ini. Ya sih? Oke, karena kita udah mulai kenal, kita bakal tanya-tanya lebih lanjut aja kali ya. Jadi bukan kemarin itu saya sempat baca sekilas ya tentang mindful eating ini di internet, dan katanya mindful eating ini ternyata itu bermanfaat bagi kesehatan, baik secara fisik maupun psikisnya. Nah, jadi apakah konsep mindful eating ini sudah didukung secara ilmiah begitu, Bu? Oke, jadi memang segala sesuatu tuh harus pakai jurnal gitu ya, harus pakai ilmiah. Jangan bosan gitu ya dengan baca jurnal ya sebagai mahasiswa. Oke, mungkin saya bacain beberapa penelitian ya, 2 aja deh, nggak usah banyak-banyak, nanti podcastnya nggak selesai ya. Jadi kita mulai ada penelitian yang udah 11 tahun yang lalu ya, pilot study tentang mindful eating tahun 2010. Oleh Jean Dallon from Oregon Research Institute di USA. Jadi dia meneliti hubungan mindful eating dengan eating behavior, kebiasaan makan, dan juga kejadian obesitas. Jadi ada 10 pasien obesitas nih. Dia diminta untuk mempraktikkan mindful eating selama 6 minggu. Jadi mereka ada 6 kali pertemuan, 1 kali seminggu, masing-masing pertemuan itu 2 jam. Selama 6 minggu dilatih untuk meditasi, untuk mengenal mindfulness ya, jadi lebih ke mengenal diri sendiri, kebutuhan diri, ya live in the moment tadi ya. Kemudian dikenalkan dengan konsep mindful eating, kemudian diajak untuk group discussion. Jadi ketika kita sedang makan itu sensasi tubuh seperti apa, makan itu berdasarkan emosi, ada emosi yang kita rasakan, misalkan kayak kan ada orang yang makan kesel, nangis, marah, makan gitu. Nah itu diajarkan tentang seperti itu, tentang diskusi-diskusi begitu, dan apa saja sih yang membuat orang itu jadi makan kebanyakan. Nah dari hasil penelitian ini ternyata mindful eating itu benar-benar bisa menurunkan berat badan pada orang yang obesitas. Bahkan hanya 6 minggu aja gitu, hanya 6 kali pertemuan sudah bisa menurunkan berat badan. Lalu dia bisa menurunkan overeating, jadi orang jadi nggak makan kebanyakan, nggak ngemil terus-terusan, atau binge eating ya. Jadi kita sebenarnya nggak lapar, cuman bosen aja. Kebetulan ada makanan, akhirnya kita makan. Itu binge eating itu bisa menurun, kemudian juga bisa menurunkan depresi. Wah, pokoknya baguslah hasilnya kalau berdasarkan penelitian ini ya. Lalu ternyata ada penelitian lagi yang mendukung tahun 2017 oleh Janet Warren dari University of Virginia, USA juga. Jadi dia membahas tentang literatur review. 23 penelitian terkait mindful eating di orang obes dan 29 penelitian tentang mindful eating di orang dengan berat badan yang normal. Jadi dibandingkan nih, mindful eating untuk orang yang obesitas dengan orang yang BB normal tuh gimana? Nah, di kedua kelompok, baik itu obes maupun BB normal, ternyata memang mindful eating itu sama seperti penelitian tahun 2010 itu ya, bisa mencegah binge eating, bisa mencegah emotional eating, atau makan karena faktor eksternal. Misalkan kita lagi buka Instagram nih, terus ngelihat ada promo diskon makanan, atau kita melihat iklan makanan yang menarik gitu. Tapi dalam kondisi lapar itu kan kita kadang tertrigger untuk beli makanan yang kita sebenarnya nggak butuh. Nah, dengan melatih mindfulness dan mindful eating itu ternyata bisa mencegah itu, baik untuk orang obesitas maupun yang berat badannya normal. Cuman kalau untuk weight management atau untuk menurunkan berat badan memang lebih efektif pada kelompok yang obesitas. Ya mungkin karena kalau obesitas kan memang beratnya
berat ya, memang tinggi gitu. Tapi kalau untuk orang normal kan beratnya udah normal, jadi mungkin memang untuk masalah menurunkan berat badan nggak terlalu signifikan di orang yang normal berat badan. Tapi dia bisa mencegah orang makan secara berlebihan. Itu. Jadi memang ada penelitiannya. Waduh, keren banget ya ternyata mindful eating ini ya Bu. Ternyata udah lama juga ya penelitiannya dan udah termasyur nih. Iya, ternyata memang sudah banyak penelitiannya sejak zaman dulu gitu. Walaupun kita baru tahu ya. Mungkin baru sekarang ya karena zaman pandemi ini. Oke nih, jadi buat teman-teman yang udah mikir-mikir nih mau menerapkan mindful eating ini di kehidupan sehari-hari, karena tadi kita udah nyakut dikit-dikit nih manfaatnya. Gak usah khawatir lagi ya kalau info ini tuh misleading ya, karena sudah terbukti nih secara ilmiah dan sudah didukung dengan banyak penelitian tentunya nih. Oke, kita langsung lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya Bu. Jadi kenapa mindful eating itu penting? Dan sebenarnya apa yang dititik beratkan pada mindful eating ini Bu? Oke, pentingnya ya, mungkin lebih ke arah gini nih. Kita kan kalau makan kadang suka nggak terpola ya. Mungkin ada juga orang yang suka skip sarapan, atau mungkin jangan Atika juga suka skip makan. Betul banget. Kok tahu nih? Nah, kadang ketika kita skip sarapan atau kita skip makan gitu, nanti ada masa dimana perut itu kan lapar ya. Kita kan menghasilkan hormon lapar ya, hormon grelin. Hormon grelinnya sudah sangat aktif. Ketika kita pengen makan tuh bisa aja kita makannya jadi berlebih, padahal kita mungkin butuhnya hanya sekian porsi, tapi ternyata porsinya jadi nambah gitu. Mindful eating ini kita bisa menjaga pola makan sebenarnya. Makan itu jadi teratur sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi bukan kita makan karena emosi ya, bukan karena bosen, bukan karena marah, bukan karena lagi sedih nonton drakor akhirnya kita ngemil gitu. Tapi kita benar-benar makan karena ada polanya. Kemudian bedanya sama diet gitu ya, apa sih ini tuh sebenarnya eating style atau diet gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih ini lebih ke dietary behavior gitu ya, kebiasaan makan atau pola makan. Jadi dia ketika kita melaksanakan mindful eating ini, kita tuh lebih bisa merefleksikan ke diri kita sendiri. Kita tuh benar-benar saat ini butuh makan atau enggak. Makanan yang di hadapan saya ini benar-benar sudah memenuhi kebutuhan saya atau enggak gitu. Kadang kalau kita bicara tentang diet, persepsi orang terhadap diet itu adalah aku mau nggak makan, saya mau membatasi makan, atau ini kalorinya banyak, saya mau kurangin, jadi kayak lebih restriktif terhadap diri sendiri gitu supaya berat badan nggak naik. Tapi kalau mindful itu bukan masalah membatasi makan, tapi lebih ke ketika kita makan, apakah ini sesuai dengan kebutuhan kita, apakah kita saat ini sedang benar-benar lapar, apakah porsinya sudah sesuai, apakah saya ambil lauknya itu benar-benar bisa bagus untuk badan saya. Jadi kita lebih hati-hati gitu memilih barang makan, tapi juga memilih makanan yang sehat. Misalkan ada lauk pauknya, protein hewani, protein nabati, ada sayur dan buah gitu. Karena kalau kita mindful eating tapi kita hanya makanlah gorengan gitu ya, kita akan kembali menanyakan pada diri kita sendiri, penting nggak sih sebenarnya gorengan ini, atau berbahaya nggak ya gorengan ini kalau kita makan terus-terusan gitu. Jadi lebih ke arah apa yang kita masukkan ke badan itu benar-benar baik atau enggak ke badan gitu. Baik, berarti mindful eating ini merupakan suatu kebiasaan makan yang bikin kita tuh jadi terpola begitu ya Bu. Jadi nggak makan karena bosen, nggak karena emosi, atau karena kayak aduh gabut nih nggak ngapa-ngapain mau makan. Iya, kayaknya pengen ngunyah ya. Iya, tapi pengen nggak ada kerjaan gitu. Itu biasanya mahasiswa kalau lagi bikin tugas tuh, kok kayaknya nggak ada yang bisa dikunyah ya. Oke, tadi kan kita udah tahu nih ya Bu, jadi mindful eating ini merupakan suatu dietary behavior gitu. Juga tadi kan sudah dijelaskan perbedaan ya dari mindful eating dan juga dari diet sesuai dengan persepsi orang yang mana itu tuh kayak menurunkan berat badan begitu. Nah, apakah pada mindful eating ini ada persamaannya begitu dengan diet ini? Oke, kalau masalah persamaan dengan perbedaan gitu ya. Kalau misalkan untuk persamaan mungkin lebih ke arah ini.
kita itu sama-sama prepare apa yang mau kita makan. Kadang kalau orang diet tuh kan mikir-mikir juga ya, makan nggak ya, cuman lebih ke arah membatasi banget itu, takut makan. Cuman kalau untuk yang persamaannya kurang lebih ya kita benar-benar menanyakan ke diri kita sendiri lah, ini tuh perlu nggak sih untuk kita makan saat ini, kemudian bahan makanan yang untuk dikonsumsi dan metode pengolahannya. Biasanya kalau orang diet itu, aku nggak makan yang kalori tinggi dulu deh, atau aku nggak makan yang gorengan dulu deh, aku pengen makan yang direbus misalkan. Nah itu kurang lebih sama seperti itu, cuman bedanya ya kalau yang diet lebih takut, lebih membatasi banget, sedangkan kalau mindful selama itu masih sesuai dengan porsi, sesuai dengan kebutuhan, ya nggak apa-apa untuk dimakan selama itu baik untuk tubuh gitu. Oke, baik. Sangat jelas sekali ya penjelasan Bu Vina tadi teman-teman tentang perbedaan dan juga persamaannya dengan diet. Ternyata banyak ya Bu perbedaan dan juga persamaannya. Jadi gimana nih teman-teman? Tentunya dari penjelasan tadi kayaknya insight kita jadi semakin luas ya tentang mindful eating ini, dan pengetahuan kita juga tentunya sudah makin bertambah nih. Jadi biar kita makin paham lagi nih, kita bakal lanjut ya ngobrol dan juga sering-sering lagi nih sama Bu Vina lagi nih tentunya. Boleh. Oke. Jadi nih Bu, kan biasanya kalau ada konsep yang full itu ada konsep yang less gitu ya. Antonimnya aja. Iya, ada antonimnya begitu Bu. Jadi di sini tuh saya ingin bertanya nih kembali, bagaimana sih perbedaan yang signifikan antara mindful eating dan juga mindless eating begitu Bu? Oke, jadi tadi kan kita udah bahas tuh mindful eating banyak banget ya. Nah, jadi mindless eating ya kebalikannya gitu. Jadi kalau kita makan tuh sering nggak fokus. Nah, biasanya kalau mahasiswa gizi nih kan tahu ya masalah recall ya tentang kita ditanyakan gitu asupan makan kita selama 24 jam ke belakang. Nah, kalau kita mindless eating tuh biasanya kita udah lupa kemarin makan apa aja ya. Pasti akan sering kelewat karena bisa jadi cemilannya asal masuk, berapa jumlahnya kita nggak tahu, berapa porsi nasi yang kita ambil, berapa centong kita nggak tahu. Jadi kita nggak tahu yang kita masukin ke badan itu porsinya sesuai atau kelebihan gitu. Terus kalau mindless eating itu juga biasanya nggak rata, ya seadanya aja lah, seadanya lauk gitu, seadanya waktu aja deh gitu. Padahal kalau misalkan kita makan terus-terusan atau overeating, kapan saluran pencernaan kita istirahatkan? Terus kalau misalkan kita skip waktu makan nih, jadi lambung itu kan harusnya mungkin udah dapat makan tuh, tapi nggak dikasih makan sama kita karena kita mungkin skip waktu makan atau kita merasa ingin diet gitu. Terus gimana sel tubuh bisa dapat gizi gitu. Jadi kalau mindless eating tuh kayak kasihan aja sih di badan. Cuman mungkin kita pelan-pelan aja lah untuk bisa mindful karena mungkin agak berat. Jadi pelan-pelan, yang penting kita ketika makan itu jangan disambi. Itu udah susah loh, Dek. Bener. Iya, itu udah susah. Kalau saya sendiri tuh kalau misalnya lagi makan tuh lagi nonton series di Spotify lagi seru banget tuh lagi nikmat gitu. Karena ketika kita sedang nonton drakor deh, itu enak kalau sambil ngemil, betul atau betul? Betul banget nih Bu. Aduh, susah juga ya ternyata. Nah, kira-kira kita nih masuk di kategori yang mana nih teman-teman? Mindless atau udah menerapkan mindful eating nih kira-kira? Keren banget ya kalau udah menerapkan mindful eating ini. Oke, selanjutnya nih. Jadi kan Bu sekarang nih banyak ya generasi muda yang sudah pada aware begitu sama masalah lingkungan. Jadi seperti permasalahan sampah yang masih sangat kurang di Indonesia kan. Dan mereka tuh menerapkan kebiasaan yang namanya tuh zero waste lifestyle begitu untuk mengurangi permasalahan pengolahan sampah begitu. Jadi yang saya ingin tanyakan itu apakah ada nih Bu kaitan antara mindful eating dengan bidang keilmuan lainnya, misalnya seperti zero waste lifestyle ini Bu? Oke, ya ini earth warrior nih ya, yang menjaga supaya nggak ada sisa-sisa gitu, sisa-sisa sampah makanan. Kalau menurut saya sih related ya Dek, karena balik lagi kalau kita mindful eating itu kan kita memahami ya kebutuhan tubuh, memahami kebutuhan porsi tubuh kita gitu.
kalau kita benar-benar menerapkan mindful eating itu kita akan nggak akan mengambil makanan dalam porsi yang terlalu besar yang melebihi kebutuhan kita. Contohnya nih, misalkan lagi kondangan aja yang gampangnya ya, walaupun mungkin di masa pandemi udah banyak nih yang belum kondangan nih, tapi kalau kita kondangan tuh biasanya kan prasmanan tuh gratis lagi ya, kita akan mengambil banyak makanan, terus habis itu ternyata kenyang, akhirnya disisain. Nah itu kan termasuk sebagai wasting ya, menyisakan makanan itu kan menyisakan sampah gitu. Betul banget Bu. Kalau kita menerapkan mindful eating itu kita bisa, ketika kita mengambil nasi, ketika kita mengambil lauk, itu kita ini sesuai nggak ya dengan kondisi perut aku, makanya kita harus mindful dulu pada diri kita sendiri. Saya tuh kalau makan kira-kira kuatnya seberapa banyak sih nasinya, kira-kira seberapa banyak sih lauknya gitu. Jadi kalau menurut saya itu sangat mendukung zero waste lifestyle ya. Jadi ketika kita makan itu benar-benar sesuai dengan porsi yang kita, sesuai dengan kesadaran diri kita. Jadi nggak ada makanan yang sisa, nggak ada makanan yang dibuang, dan yang kita makan tuh memang sesuatu yang kita inginkan. Jangan sampai kalau memang kita nggak mau lauk itu ya jangan diambil, kecuali kalau memang kita pengen penasaran, pengen ngerasain ini lauk baru kayaknya, ya udah. Kalau kita sudah konsekuensinya, kalau kita pengen mengambil lauk tersebut dalam piring kita, maka dihabiskan, tapi tentunya sesuai dengan porsi dan kebutuhan diri gitu. Baik, ternyata ada kaitannya ya teman-teman, karena kalau mindful eating itu kan pasti kita makan nih ya secukupnya begitu. Jadi ya untuk buang-buang makanan tuh kayak diminimalisir begitu. Keren banget ya ternyata. Selain kita bisa tambah sehat nih, kita juga bisa nih bantu permasalahan lingkungan dengan kita menerapkan mindful eating ini. Jadi kayak 2 in 1 gitu, udah mindful eating sekaligus menerapkan zero waste lifestyle. Waduh, sangat keren ya. Oke, jadi biar kita makin semangat nih untuk menerapkan mindful eating ini dan untuk mengubah kebiasaan kita nih pelan-pelan. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol dan juga paham banyak ya Bu tentang mindful eating ini. Tentunya ada satu hal yang perlu banget kita tahu. Nah, jadi kita lanjut aja ke pertanyaan yang selanjutnya. Jadi Bu, apa sih manfaat dari mindful eating ini? Oke, kalau kita pengen, katakanlah seperti penelitian tadi ya, kan penelitian tadi itu ada ya yang untuk orang-orang obesitas atau overweight gitu. Katakanlah misalkan kita memang ada masalah dengan berat badan kita, tapi bukan yang negatif body image ya, bukan yang orang yang BB-nya normal tapi merasa gendut, tapi memang yang betul-betul memang ada masalah yang obesitas atau overweight gitu. Nah, dengan kita bisa menerapkan mindful eating, harapannya seperti penelitian tersebut kita bisa mengikuti guideline-nya, ternyata kita juga mendapatkan manfaat dari weight management-nya. Misalkan berat badannya jadi turun, kemudian kita mulai tidak overeating, jadi makannya mulai nggak berlebih, benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita juga lebih menghargai makanan sih ya, jadi apa yang kita makan tuh benar-benar kita syukuri, karena jujur loh Dek, selama pandemi itu banyak orang yang susah makan loh. Jadi kita mulai mengurangi untuk buang-buang makanan, mulai mengurangi membeli makanan yang sebenarnya kita nggak butuh gitu. Betul gitu Bu. Apalagi kalau misalnya di zaman pandemi ini banyak banget kayak makanan-makanan yang bikin kita jadi tempting begitu ya, pengen beli gitu. Di medsos itu misalnya kayak sekarang itu makanan jajanan di mana-mana Dek. Betul. Gerai kopi, gerai boba, gerai minuman, gerai makanan. Wah, makanan Korea udah banyak banget sekarang di Purwokerto juga banyak. Iya. Jadi 5 langkah itu udah ada camilan gitu ya Bu. Kalau iya, gampang banget untuk lapar mata. Lapar mata jadinya nih. Oke, banyak banget ya ternyata tadi manfaat yang kita dapetin nih daripada menerapkan mindful eating ini. Nah, kalian kan ini udah tahu ya manfaat dari mindful eating ini ternyata sebanyak itu begitu. Kita jadi makin yakin gak sih untuk menerapkan mindful eating ini di kehidupan sehari-hari? Nah, kita langsung lanjut aja nih. Nah, baik nih Bu, jadi pertanyaan terakhir. Waduh, gak kerasa ternyata udah di pertanyaan terakhir aja nih. Asik banget ya ternyata. Oke Bu nih, jadi bagaimana sih cara untuk menerapkan mindful eating ini di dalam kehidupan sehari-hari secara perlahan-lahan begitu Bu? Oke ya, pelan-pelan aja ya, jangan langsung yang ekstrim ya, karena itu nanti malah pressure-nya. Oke, jadi sebelum kita mindful eating dulu ya, kita kenali dulu mindfulness itu apa. Jadi kita kenali tubuh kita ya.
jangan sampai deh, terutama nih mahasiswa gizi nih, kita kan pengetahuannya bagus ya terkait gizi ya, walaupun masih baru semester 1, semester 3, tapi kita sebenarnya udah harus paham pengetahuan gizi kita sudah lebih baik dari orang-orang yang tidak kuliah di gizi gitu. Nah, kita objektif nih terhadap tubuh kita sendiri. Kita itu kategori status gizinya apa nih? Kita underweight, kita normal, kita overweight, atau kita obes. Jangan sampai kita negatif body image dulu nih, kita udah normal tapi merasanya masih gemuk, masih pengen menurunkan berat badan. Nah, itu kita hapus dulu mindset itu. Jadi kita benar-benar being mindful to ourselves. Benar-benar ini saya, ini posisinya sebagai apa. Jadi kita tahu goals kita kemana. Katakanlah kita underweight. Jadi goals kita apa? Meningkatkan berat badan sampai berat badan kita normal atau berat badan ideal. Yang normal berat badannya, goals kita apa? Mempertahankan berat badan kita supaya tetap di kondisi normal. Lalu yang overweight dan obesitas, goalsnya apa? Ya pengen berat badan ideal kan, berat badan yang status gizinya normal. Jadi dengan kita sudah tahu goals kita itu sendiri, harusnya kita tahu langkah ke depannya untuk mencapai target tersebut itu apa. Kalau kita sudah tahu targetnya, kita sudah tahu tujuannya, nah caranya gimana? Kalau kita pengen turun berat badan, ya porsinya mulai dikurangi. Kalau misalkan berat gitu ya, saya suka nonton drama Korea tapi sambil ngemil bu, ya lah, bawa piring, cemilannya taruh di piring tersebut. Bagaimana kondisinya, apapun yang terjadi, meskipun baru 15 menit tapi drama Koreanya masih 30 menit lagi, kalau sudah habis di piring itu jangan nambah lagi gitu. Jadi kita membuat porsi itu berdasarkan piring ya. Jadi sudah habis ya udah jangan nambah walaupun dramanya masih panjang. Atau kita bisa makan pelan-pelan, jadi selama 45 menit nonton drakor, nah itu yang di piring habis. Jadi biar kita nggak bingung ngomongnya apa lagi kayak gitu misalkan. Terus kalau kita pengen naikin berat badan gimana? Nah, selama ini makannya gimana? Sering skip waktu makan nggak? Terus rajin olahraga juga nggak? Karena rajin olahraga kan juga bisa naikin massa otot ya, jadi bisa naikkan berat badan juga. Jadi setelah kita tahu dulu tubuh kita masing-masing itu apa dan goals kita apa, baru nanti kita langkahnya itu apa. Mindful eating-nya bagaimana? Membatasi porsi makankah? Mengatur waktu makankah? Nah, paling minimalnya, yang minimal banget ya, itu kita bikin jadwal makan deh. Itu udah berat banget ya. Jadi sarapan itu jam berapa, makan siang jam berapa, makan malam jam berapa, lalu makan selingannya di tengah-tengah antara makan pagi dengan makan siang, atau antara makan siang dengan makan malam itu jam berapa. Minimal itu dulu deh. Kalau kita masih sulit untuk melakukan itu, ya sulit juga untuk next stepnya. Dengan jadwal makan itu teratur, jadi metabolisme tubuh itu teratur. Jadi tubuh paham, jam segini saya kerja, jam segini saya istirahat, jam segini saya kerja, jam segini saya istirahat. Jadi awalnya mungkin ya tips untuk memulainya ya bikin jadwal makan itu dulu. Kalau jadwal sudah teratur, baru mulai kita berangkat ke tahap selanjutnya, misalkan porsi, lalu nanti tahap terakhirnya mungkin mulai mengatur ingredients-nya, mulai mengatur bahan-bahan makannya, benar-benar makan makanan yang sehat. Itu paling step-stepnya. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, gimana nih teman-teman dari podcast kali ini? Tentunya kalian udah paham ya sama mindful eating ini, karena dari tadi nih kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih dari konsep dasar, cara penerapan. Kita juga tadi ngobrol-ngobrol tentang cara penerapannya, kemudian ada juga kita ngobrol tentang kaitannya dengan zero waste lifestyle bahkan gitu. Oke. Jadi kayaknya sih sekian dulu ya untuk podcast kali ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bu Alvina karena sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber Nusantara Podcast di episode kali ini. Dan saya juga meminta maaf jika dalam podcast kali ini terdapat banyak kesalahan. Oke nih teman-teman, saya pamit dulu ya, dan see you on the next podcast dengan bahasan yang akan seru lagi nih pastinya. Bye-bye!